warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Excellent, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat ya, kelas 9 sesuai dengan request kalian. Nah, persamaan kuadrat ini dia memiliki bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C sama dengan 0. Dikatakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi untuk X-nya itu adalah berpangkat 2 ya, berpangkat 2. Misalkan contohnya, nah kita buat contohnya di sini. Misalkan ada persamaan X kuadrat ditambahkan dengan 5X ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat karena X-nya, pangkat tertinggi X-nya itu adalah berpangkat 2. Kalau kita diminta untuk menentukan berapa nilai A-nya, nah A itu adalah koefisien untuk X kuadratnya atau nilai yang lengket di X kuadrat. Ini kalau tidak dituliskan berarti ada angka 1, berarti nilai A-nya itu adalah 1. Kemudian untuk nilai B-nya, nah, nilai B-nya itu adalah koefisien dari X-nya atau nilai yang lengket dengan X-nya yaitu 5. Sedangkan C, nah C ini kita sebut sebagai konstanta atau lebih tepatnya suku tetapnya ya. Jadi C-nya di sini itu nilainya adalah 6, yaitu nilai yang tidak memuat variabel yaitu 6 ya. Jadi untuk persamaan X kuadrat ditambahkan dengan 5X ditambahkan dengan 0 ditambahkan dengan 6 maksudnya sama dengan 0. Ini adalah contoh untuk persamaan kuadrat. Nah, misalkan lagi 2X kuadrat ditambahkan dengan 5X misalnya ditambahkan dengan 7 sama dengan 0. Nah, apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Iya, karena pangkat tertinggi untuk X-nya itu adalah berpangkat 2. Pangkat 2, kemudian X-nya di sini pangkat 1, kemudian konstanta ya. Dan ini sebenarnya, nah X ini sebenarnya juga memuat variabel, tapi X-nya itu sebenarnya dia berpangkat 0. Jadi kalau kita tuliskan 2X kuadrat ditambah 5X ditambahkan dengan 7. Nah, 7 ini artinya dia ada X pangkat 0 di sini. Jadi pangkatnya berurutan ya, ada 2 gitu ya. Kemudian di sini pangkat 1 X-nya, nah ini pangkat 0. Karena X pangkat 0, kita ingat lagi ya, sifat untuk pangkat 0, perpangkatan 0 itu setiap siapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu kan hasilnya adalah 1. Makanya X pangkat 0 ini kalau kita ganti dia akan menjadi 2X kuadrat ditambahkan dengan 5X ditambahkan dengan 7. X pangkat 0 itu adalah 1. 7 kali 1 itu hasilnya adalah 7. Nah, seperti itu ya sahabat Excellent. Kemudian misalkan lagi contohnya X kuadrat dikurangkan dengan 4 sama dengan 0. Apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Jawabannya adalah iya, walaupun terlihat dia tidak lengkap ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita rubah lagi bentuknya, ini akan menjadi X kuadrat ditambahkan gitu ya, ditambahkan dengan 0X. Nah, 0X baru dikurangkan dengan 4 yang sama dengan 0. Jadi dia kelihatan ada pangkat 2-nya, pangkat 1-nya, dan ini konstanta atau suku tetapnya. Nah, 0X itu artinya adalah 0 yang dikalikan dengan X. 0 dikali X itu kan hasilnya adalah 0 ya. 0 dikurangkan dengan 4 sama dengan 0. Nah, dia akan kembali ke bentuk awalnya. Jadi X kuadrat dikurangkan dengan 4 itu juga merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, kecuali misalnya X yang dikurangkan dengan 5. Apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari X-nya itu bernilai 1. Jadi ini adalah X pangkat 1. Kalau X-nya pangkat 1 itu namanya bukan persamaan kuadrat, tapi kita kenal dengan namanya adalah persamaan linear atau persamaan pangkat 1 ya. Oke, sahabat Excellent, paham ya yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu? Ingat, persamaan kuadrat adalah persamaan yang nilai X-nya, bukan nilai ya, pangkat dari X-nya itu paling tingginya itu adalah 2. Nah, di sini katanya juga bahwa persamaan kuadrat ini dia memiliki akar-akar, yaitu X1 dan X2. Apa maksudnya akar-akar? Nah, akar-akar yang dimaksud di sini itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan kuadrat tersebut. Nah, misalkan tadi ya. Nah, tadi ada persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambahkan dengan 6 yang sama dengan 0. Nah, ini kan artinya adalah
Kalau dia X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, artinya ada dua buah nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini. Artinya ketika kita masukkan nilai X tersebut ke dalam persamaan ini, maka nanti hasilnya akan sama dengan 0 ya, memenuhi. Nah, kenapa X-nya ada 2 ya? Karena pangkatnya di sini tertingginya adalah 2, maka nanti dia akan memiliki 2 buah nilai X yang memenuhi ya, atau sering juga disebut dengan HP ya, atau himpunan penyelesaian. Nah, kalau dia pangkat 3, berarti nanti ada lagi 3 lagi X-nya yang memenuhi X1, X2, dan X3. Kalau dia pangkat 4, berarti ada 4 nilai X yang memenuhi X1, X2, X3, dan X4. Nah, gitu ya. Jadi maksud dari akar-akar di sini itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan kuadrat tersebut. Nah, misalnya kalau di sini persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, kira-kira nilai X-nya berapa ya yang memenuhi supaya nanti kalau kita masukkan itu hasilnya 0. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita ganti dulu. Oke, kita coba dulu, misalnya kita hapus dulu. Misalkan kita pilih ya X-nya, misalkan kita pilih X-nya 2 misalnya. Oke, kita masukkan 2. X kuadrat ditambahkan dengan 5X ditambahkan dengan 6 itu sama dengan 0. Kalau kita masukkan angka 2 kuadrat ditambahkan dengan 5 kali 2 kita tambahkan dengan 6. Betul tidak hasilnya 0? 2 kuadrat itu adalah 4, 5 kuadrat itu adalah 10 ditambahkan dengan 6 sama juga dengan 0. 4 ditambah 4 bukan 4 ditambah 10 ya, 4 tambah 10 berapa? 14. 14 ditambah 6 sama juga, betul tidak kalau 14 tambah 6 itu hasilnya 0? Tidak ya, berarti untuk X sama dengan 2 ternyata dia tidak memenuhi ya kan. Sekarang kita ganti lagi, kita coba pilih nilainya yang negatif, misalnya min 2. Oke, coba kita lihat ya, min 2 kita masukkan nilainya X kuadrat ditambahkan 5X ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Oke, kita masukkan nilainya min 2 kuadrat 4 ya, kita tambahkan dengan 5 dikali min 2 min 10 ditambah 6 sama dengan 0. 4 dikurang 10 itu min 6. Min 6 ditambah 6 itu hasilnya betul kan? 0 ya, berarti dia sama. Maka untuk X1 yang sama dengan min 2 dia memenuhi untuk persamaan kuadrat di atas ya kan. Kemudian angkanya berapa lagi? Misalkan lagi min 3 misalnya. Oke, kita masukkan min 3 X kuadrat ditambah 5X ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Min 3 kuadrat ditambah 5 kali min 3 ditambah 6 sama dengan 0. Min 3 kuadrat 9 ditambah 5 kali min 3 min 15 ditambah 6 sama dengan 0. 5 dikurang 15 itu min 6 ditambah 6. Nah, betul ya, hasilnya juga 0. Berarti untuk X1 atau untuk X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3 itu ternyata ketika kita masukkan nilainya dia memenuhi untuk persamaan tersebut. Maka X1 dan X2 ini kita katakan adalah akar dari persamaan kuadrat untuk X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Apakah hanya nilai ini saja? Ya, hanya mereka berdua ini saja yang memenuhi untuk nilai X pada persamaan kuadrat tersebut ya. Nah, terus bagaimana? Kan tidak mungkin kalau kita menentukan nilai X-nya dengan mencoba-coba gitu ya. Kan tadi kan kita coba-coba dulu, coba positif nggak mau, kan tidak mungkin karena akan menghabiskan waktu tentunya. Nah, di sini kita punya beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau nilai X1 dan nilai X2 untuk suatu persamaan kuadrat tersebut. Cara yang pertama yang bisa kita gunakan itu adalah dengan menggunakan metode faktor. Yang kedua, nah ini yang paling gampang ya, yaitu menggunakan rumus ya, atau kita sebut dengan rumus ABC. Nah, ini rumusnya adalah untuk menentukan nilai X1 dan X2-nya atau menentukan nilai akar-akarnya, kita bisa gunakan rumus min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, yang ketiga ini kita bisa menggunakan metode dengan cara melengkapi kuadran sempurnanya. Dan yang keempat ini adalah dengan menggunakan metode grafik ya. Jadi metode grafik ini kita gambarkan terlebih dahulu. Setelah kita gambarkan, nanti kita lihat di mana perpotongan X-nya ya, di mana perpotongan grafik tersebut terhadap sumbu X-nya. Nanti kita akan bahas satu-satu, metode faktor, metode rumus, metode melengkapkan kuadran sempurna, dan metode grafik. Oke?
Nah, next pada video berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode faktor. Oke. Next, jangan sampai metode faktor. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.